permohonan maaf dan berkomitmen untuk soal penegakan hukum ini, dan akan dilakukan secara transparan, gitu ya, secara transparan, seperti misalnya ya kami misalnya akan dikasih akses selebar-lebarnya, seluas-luasnya, setransparan mungkin. Itu salah satu komitmen ya yang diberikan, dan kami juga berjumpa dengan pihak keluarga. Kami juga bilang kami akan mengawasi kasus ini setransparan mungkin, ya, seadil-adilnya, ya, apapun yang terjadi di lapangan harus diungkap, terus apapun bentuk pelanggarannya ya harus ada sanksi hukum yang tegas, dan itu komitmen tadi sama Pak Kadif Propam juga sama rekan-rekan Brimob, gitu. Berarti Kompolnas siap mengawal kasus ini ya? Yang menjadi atensi utama nantinya apa, Cak? Kompolnas bukan soal siap dan tidak siap, tapi Kompolnas memang akan mengawal kasus ini seterang-terangnya dari proses awal sampai proses akhir. Gitu. Ini prosesnya. Cak, sejauh ini sudah ada 7 yang diamankan. Itu sudah dikasih tahu nggak sih, Cak, dapat info nggak siapa aja, bukan siapa yang di situ dia perannya ngapain, kan ada 7 tuh, siapa yang nyupir, siapa yang atau segala macam. Orang-orangnya sudah dikasih namanya, inisialnya juga sudah dikasih namanya ke kami. Ya, itu yang jadi pegangan pertama kita untuk mengawasi siapa yang ada dalam mobil rantis tersebut. Saat ini mereka sedang diperiksa, didalami, diinvestigasi apa yang sebenarnya terjadi, kok sampai bisa peristiwa itu seperti yang kita lihat bersama-sama. Hasil pemeriksaan belum diinfokan karena memang lagi proses pemeriksaan saat ini, gitu. Tapi yang paling penting adalah memang ya kami sendiri berjumpa dengan keluarga, terus tadi ada proses antara kami Kompolnas sama Pak Kapolri, sama di dalam juga ada Pak Kapolda, sama Bapak, ya, ayah dan perangkat lingkungan, ada Pak RT, Pak RW, dan Pak Kapolri menyampaikan bela sungkawa secara langsung dan permohonan maaf. Dan menurut saya proses itu sangat baik ya. Dan ini harus menjadi juga pembelajaran bagi kita semua, bagi rekan-rekan anggota kepolisian untuk ya tidak gampang emosional, tidak gampang melakukan tindak kekerasan. Tapi kami juga menghimbau ya ke rekan-rekan masyarakat, gunakan hak Anda kebebasan berpendapat, berekspresi, karena itu penting bagi proses demokrasi kita, tapi juga mohon supaya dilakukan dengan cara yang damai. Gitu. Nah, kepolisiannya kita minta supaya tidak melakukan kekerasan, tapi peserta demonya ya menyuarakan haknya, ya tolong dilakukan dengan cara yang damai. Itu untuk kepentingan kita semua soalnya. Karena kalau kebebasan berekspresi tidak ada, kita juga rugi. Ya, kebebasan berpendapat nggak ada, kita juga rugi. Karena itu kesehatan bagi demokrasi kita. Tapi harus dilakukan dengan cara yang damai. Cak, tapi itu mereka melanggar kayak penanganan SOP-nya terlalu lewat dengan ngebut. Kan sebenarnya ada protap yang harus mereka lakukan, bisa pengamatan awal gimana, Cak? Kalau kita lihat videonya, sepanjang video yang beredar di publik, memang bukan potensi lah, memang ada pelanggaran. Tapi bagaimana kronologi utuhnya, ini sedang kami kumpulkan berbagai informasinya, termasuk apakah videonya hanya sekian menit itu. Nah, kami kepingin video panjang, karena kan memang banyak video yang spotnya berbeda-beda. Nah, itu kami konsolidasi, termasuk juga tadi juga beredar soal status korban ini. Apakah meninggal, apakah hidup, ataukah 1 orang, ataukah 2 orang, sehingga sekarang clear. Ya, ada yang meninggal 1, terus 1-nya juga katanya luka-luka. Nah, ini juga penting. Luka-luka karena ditabrak juga, Cak, atau gimana? Saya belum ke sana. Informasinya begitu, kami belum bisa memberikan keterangan, tapi kalau yang di sini memang meninggal. Tadi kami lihat jenazah, ngobrol sama orang tua, ngobrol sama keluarga dan perangkat lingkungannya. Berarti sudah ngobrol sama orang tua. Respon keluarga sendiri, Kapolri minta maaf dan Kompolnas juga sudah berdialog, bagaimana, Pak?
Ya pasti ya semua orang sedih ya kehilangan anggota keluarganya. Tapi dengan Pak Kapolri meminta maaf secara langsung, berbelasungkawa secara langsung, itu sesuatu yang sangat baik, dan saya kira keluarga dan lingkungan juga menerima itu dengan menyambut baik lah belasungkawa itu dan permintaan maaf itu ayahnya dan lingkungannya gitu. Oleh karenanya ayo kita pastikan proses penegakan hukumnya maksimal dan transparan gitu. Dan yang juga paling penting, keluarga juga menyampaikan bahwa ya perlu adanya pemulihan karena anak ini masih muda, salah satu pilar keluarga dalam konteks ekonomi, karena yang kerja ya semua kerja, bapaknya kerja, yang almarhum ini juga kerja, kakaknya juga kerja, tinggal adiknya yang masih kecil. Nah itu yang harus ada juga pemulihan. Bentuk tanggung jawab Kapolri selain kemudian meminta maaf apa Pak, supaya kemudian ke depan tidak terulang lagi? Pak Kapolri tadi ya waktu dialog itu ketika pihak lingkungan juga ngomong keadilan, iya ini memang keprihatinan kita dan proses keadilannya transparan. Saya tegaskan di sini akan menindak tegas ya, anggota yang melakukan kesalahan pelanggaran ya, terhadap kejadian tadi sore, dan nanti akan kami serahkan kepada Bapak Kabid Propam untuk prosesnya. Dan mungkin diketahui juga oleh sekarang yang hadir Pak Reja ya, Pak Dankas Segana. Kita akan buka setransparan mungkin ya untuk proses penyidikannya. Dan tadi pun dari Bapak Zulkifli, orang tua almarhum, menyampaikan ingin minta keadilan dan kami siap untuk menyatakan untuk kami. Ya. Kita akan serahkan pada Propam agar ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan juga untuk selanjutnya kami juga sudah bicara dengan Bapak Zulkifli ya, apa-apa yang menjadi tanggungan nanti di rumah sakit ataupun ke depannya itu menjadi tanggung jawab kami semuanya ya. Dan alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan baik dengan beliau, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu kekeluargaan ya dengan beliau juga, karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita. Mungkin itu dari saya. Nanti mungkin Pak Kabid Propam akan menyampaikan. Pak Kabid Propam, silakan.